Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan perdana kita dalam mata kuliah Diklat Kemahiran Perdata akan fokus mencoba untuk mengkaji mengkaji atau memahami sengketa perdata secara praksis hukum. Ya, jadi praksis ini, yang dimaksud praksis adalah menerapkan hasil refleksi teoritis ke dalam ranah praktek. Jadi jika semester lalu sudah kita melalui mata kuliah hukum acara perdata sebagai bentuk teoritisnya, maka semester ini adalah penerapannya. Nah, ketika semester lalu dan semester sekarang digabung, itulah yang disebut sebagai praksis, penerapan hasil refleksi teoritis ke dalam ranah praktek. Ya, jadi bukan berarti Anda nanti praktek itu seperti orang bermain sirkus, ya. Tapi Anda menerapkan teori-teori yang sudah Anda dapat di bangku perkuliahan untuk memecahkan masalah. Nah, sehingga bisa kita ambil asumsi sementara gitu ya, bahwa ilmu hukum itu memiliki objek yang wajib dikaji dan dipahami, yaitu objeknya adalah norma hukum dan fakta konkret. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau terkait dengan mata kuliah ini, maka Anda ini akan diarahkan sebagai apa? Ya, sebagai tukang, ya, tukang dalam arti sifatnya pragmatis, gitu. Ya. Praktis itu sifatnya pragmatis. Tapi ada arah lain, yaitu Anda akan diarahkan kepada wujud sebagai ilmuwan, pemikir, ahli hukum. Ya. Sarjana hukum itu adalah ahli hukum. Dia bukan tukang hukum, ya. Bukan tukang di bidang hukum, ya, tapi dia adalah ahli hukum. Nah, ini dua arah ini yang nantinya akan Anda tentukan dalam diri Anda sendiri. Anda mau bersifat pragmatis, ya, seperti ini, atau Anda ingin bersifat ilmuwan. Nah, memang kecenderungannya dalam praktek hukum saat ini sebagai akibat dari model kurikulum yang memang mengarah kepada praktisi, mengarah kepada hal-hal yang bersifat pragmatis, sudah dicanangkan dalam kurikulum ilmu hukum seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi seolah-olah pendidikan hukum itu hanya berguna, bermanfaat ketika memang memiliki dampak terhadap proses pembangunan, ya, bangsa. Ini kan pragmatis, ini sifatnya pragmatis, ya. Tidak terlalu bersifat keilmuan, ya, walaupun dalam konteks filsafat itu sendiri pragmatis itu sebenarnya keilmuan, pragmatisme, gitu ya. Tapi dalam konteks hari ini pragmatis yang dimaksud adalah suatu sifat etika dan moral yang hanya mementingkan tujuan yang tercapai, ya. Jadi memang tidak tidak dibentuk secara komprehensif mahasiswa sarjana hukum sebagai seorang ilmuwan, tapi menjadi satu kelulusan yang
hanya sekedar merupakan tukang menyelesaikan masalah. Nah, itu bahasanya ya, tukang menyelesaikan masalah. Nah, ini kritisi saya ya terhadap kurikulum saat ini. Oke, kita lanjut. Nah, saya tetap menginginkan suatu hasil dari pendidikan ini sebagai seorang sarjana hukum yang memiliki kualitas keilmuan yang berbeda, ya. Nah, di sini Anda harus memahami dulu proposisi yang saya sampaikan di awal, ya, di atas ini. Proposisinya, ilmu selalu diawali oleh filsafat dan diakhiri oleh seni. Ya. Seni bukan berarti seni sastra, seni nyanyi, seni melukis, enggak. Seni itu adalah teknik, ya, atau cara yang dihasilkan dari cipta rasa karsa karya, ya, hasil olah akal budi. Jadi bukan hasil olah kepentingan, ya. Kalau pragmatis itu hasil olah kepentingan. Nah, pertama yang harus kita pahami ada 3 pandangan, ya. Ada 3 pandangan terhadap ilmu hukum itu sendiri, ya. Walaupun sebenarnya bagi saya 3 pandangan ini sebenarnya tidak bertentangan, ya, tapi saling melengkapi saja. Yang pertama adalah pandangan ilmu hukum bukan sebagai ilmu ilmiah, ya. Alasannya adalah karena ilmu hukum punya objek yang selalu berubah-ubah, ya. Objek itu selalu berganti-ganti. Berbeda dengan ilmu alam. Kalau ilmu alam itu sudah pasti, jelas, terukur, ya. Misalnya air dipanaskan mendidih, ya. Air didinginkan membeku. Nah, itu jelas, itu pasti, ya. Dan kalau tidak percaya ya silahkan aja dirasakan, gitu ya. Air dipanaskan 100 derajat mendidih nggak? Panas nggak kira-kira? Nah, itu bisa diukur gitu. Sehingga pijakan dasar berpikirnya adalah penjelasan, ya. Dia hanya menjelaskan. Ilmu alam itu seperti itu. Nah, karena ilmu alam memiliki keterukuran parameter sehingga memandang ilmu hukum bukan sebagai ilmu ilmiah. Nah, tapi bagi orang ilmu hukum sendiri, ilmu hukum itu adalah ilmu ilmiah. Karena objeknya ada 2 objeknya. Objeknya adalah norma hukum atau hukum positif dan fakta konkret. Ya, fakta konkret, fakta hukum positif atau sering juga disebut sebagai norma hukum. Nah, tapi selain itu sebenarnya ada lagi satu lagi, yaitu fakta konkret, gitu ya. Nah, artinya di sini objek dari ilmu hukum sifatnya adalah general, ya. Tidak menyebutkan norma hukum secara khusus, misalnya norma hukum undang-undang apa gitu ya, tapi hanya langsung menyebutkan genusnya, yaitu norma hukum. Demikian juga dengan istilah fakta konkret. Nah, fakta konkret ini juga tidak disebutkan secara terperinci seperti ilmu alam gitu ya. Misalnya fakta konkret itu pencurian, pembunuhan ya, atau misalnya perjanjian, uang prestasi. Tidak disebutkan satu persatu, tapi disebutkan genusnya, ya. Disebutkan ajaran umumnya, yaitu fakta konkret atau fakta kemasyarakatan. Itu objek dari ilmu hukum. Itu sebabnya karena yang disebut adalah genusnya, maka ilmu hukum itu selalu berpikir secara deduktif, mengambil kesimpulan secara deduktif. Itu sebabnya pijakan berpikir dalam ilmu hukum adalah argumentasi.
ya. Dia ilmu hukum tidak menjelaskan. Pijakan berpikir menjelaskan itu adalah ilmu alam. Tapi dalam ilmu hukum, pijakan berpikirnya adalah argumentasi. Nah, kalau argumentasi berarti ada konstruksi argumen-argumen, ada konstruksi pola pikir. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri, semua logika, bahkan logika hukum juga dasarnya adalah logika dari ilmu matematika. Ya, jadi pijakan logika itu sebenarnya tetap dari ilmu alam, pijakan logikanya. Ya, itu sebabnya di dalam konteks dalam konteks filsafat, ya, dalam konteks filsafat, ilmu alam, baik matematika, biologi, segala macam, ilmu alam itu menempati posisi paling bawah dari sisi keilmuan, dari sisi kefilsafatan, menempati posisi paling bawah. Karena apa? Karena dia adalah pijakan dasar. Ya, jadi setiap ilmu pasti memiliki logika. Ya, logika itu dasarnya adalah ilmu alam, secara spesifik matematika. Ya. Bahkan filosof zaman dulu itu justru seorang filosof biasanya basisnya mereka dari geografi, dari matematika, fisika, dan sejarah. Rata-rata filosof zaman dulu seperti itu, basis keilmuannya, baru berkembang menjadi filsafat. Tapi tetap basis logikanya adalah dari ilmu-ilmu eksak. Nah, itu sebabnya zaman dulu ilmu matematika itu adalah ilmu yang paling dasar, ya, ilmu yang paling bawah stratanya. Nah, cuma saat ini karena teknologi sudah berkembang pesat sebagai akibat dari kemajuan ilmu eksak, sekarang ilmu eksak berada dalam tataran ilmu berada di atas, ya, sedangkan ilmu sosial turun ke bawah. Nah, kemudian ada pola pemikiran yang ketiga yang mengatakan bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu yang sui generis. Sui generis itu artinya ilmu yang merupakan jenis tersendiri, ya, tidak sama dengan ilmu-ilmu lain. Nah, sehingga ilmu hukum itu memiliki cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena memiliki objek kajian yang berbeda. Ya, nah ini jadi kalau dicermati satu persatu pandangan dari tiga kelompok ini, sebenarnya dalam ranah praktek merupakan suatu pola pemikiran yang saling melengkapi. Ya. Kita tidak bisa meninggalkan ilmu alam dalam berpikir karena basis logika ada di ilmu alam. Walaupun nanti akan dikembangkan logika lebih lanjut dalam ilmu hukum. Ya, jadi kalau belajar logika hukum, nggak mungkin bisa menguasai logika hukum kalau tidak menguasai logika umumnya dulu. Nah, biasanya logika umum itu lebih susah karena bentuknya hitung-hitungan, statistik, ya, ada rumus-rumus yang harus dihafalkan. Tapi itu basis dasar justru sebelum masuk kepada logika hukum. Oke. Kemudian berkaitan mengenai berkaitan mengenai pengembangan ilmu, ya, berkaitan mengenai pengembangan ilmu. Kalau Prof. Arif Sidarta menggunakan istilah Rechtsbeoefening, walaupun banyak juga yang mengkritisi istilah ini. Nah, di dalam proses pengembangan ilmu hukum ini dibagi dua, ya, secara praktis ataupun secara teoritis, ya. Nah, secara praktis adalah merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kehidupan konkret. Ya. Nah, berbeda dengan secara teoritis. Secara teoritis ini
merupakan kegiatan pengembangan ilmu hukum yang fokus kepada penguasaan akal budi terhadap pemahaman tentang hukum secara ilmiah, ya. Nah, ini jadi dua hal yang berbeda. Kalau yang praktis ini dia langsung bersinggungan dengan kehidupan konkret, ya. Yang langsung bersinggungan itu banyak. Misalnya pembuatan undang-undang itu juga pengembangan ilmu hukum praktis, gitu ya, karena dia langsung bersinggungan. Nah, kalau yang kegiatan akal budi ini memang sifatnya lebih ke reflektif, ya. Jadi ini berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya perlu juga dipahami mengenai objek ilmu hukum yang saat ini berorientasi secara kompleks, ya, secara kompleks, sehingga ilmu hukum itu sendiri berkaitan dengan orientasi hukum saat ini memiliki fungsi pertama adalah kritik internal, ya, kritik terhadap hukum sendiri. Jadi ilmu hukum mengkritik hukumnya itu sendiri, ya. Hukum dalam artian tadi pengembangan ilmu hukum secara praktis. Nah, fungsi ilmu hukum ini yang dimaksud adalah fungsi ilmu hukum dari pengembangan ilmu hukum secara teoritis, ya. Jadi secara teoritis dia akan mengkritik balik kepada hukum yang berkembang secara praktis, ya. Jadi merupakan suatu lingkaran yang saling mengkritik. Nah, kemudian ilmu hukum juga akan mengikuti perkembangan tersebut, mengikuti, mendampingi, bahkan terakhir adalah mengarahkan. Nah, ini kelihatan kegiatan mengarahkan ini adalah kegiatan pengembangan ilmu hukum teoritis. Karena sifatnya dari reflektif tadi, ya, reflektif, kemudian digunakan untuk mengkritik, digunakan untuk mengikuti dari perkembangan tersebut, dan sekaligus mendampingi, ya, mendampingi hukum secara teoritis. Jadi praktek pun nanti akan seperti itu. Kita bergeraknya tetap, nanti Anda bisa perhatikan setiap ada persoalan konkret kemasyarakatan, pasti yang muncul dalam pola pikir Anda pertama adalah ini pelanggaran terhadap pasal berapa, ya. Kayak misalnya dalam hal keperdataan, ya, dalam hal keperdataan ketika sudah terjadi suatu perjanjian, ya, antara dua pihak, kemudian dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian, ya, maka pola pikir kita pasti akan mengarah kepada perbuatan tersebut melanggar pasal berapa dari perjanjian, ya. Nah, ketika kita sudah menguasai ilmunya, maka pola pikir seperti itu secara otomatis akan berjalan, ya, secara otomatis akan keluar sendiri untuk menganalisis, karena kita sudah punya ilmunya. Jadi otomatis dia akan mencoba untuk menganalisis fakta konkret yang terjadi itu merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang mana, ya. Itu pola kerjanya seperti itu. Oke, nah, memang ini agak sedikit sangat teoritis, ya, agak sedikit teoritis, tapi ini penting untuk disampaikan, ya, karena sebenarnya di dalam praktek yang terjadi itu adalah ini, ya, yang terjadi adalah ini, dan yang menjadi permasalahan adalah orang-orang praktek tidak memahami apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ada teorinya, ya. Nah, misalnya begini, seluruh fakta konkret yang hadir di hadapan kita itu pasti akan memancing
pola pikir kita untuk mencari sebenarnya apa sih aspek ontologi atau makna atau hakikat dari peristiwa yang terjadi. Ya. Jadi ketika Anda melihat satu fakta konkret, sebenarnya Anda sudah mencoba untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, sehingga kita minta kadang dalam kalau kita mendampingi klien gitu ya, kita sering meminta tolong dibuatkan kronologisnya secara utuh. Nah, permintaan kita atau misalnya dalam proses tanya jawab segala macam itu hakikatnya sebenarnya ingin mencari peristiwa real yang terjadi ya secara ontologis gitu. Jadi peristiwa interview, peristiwa kronologis yang dibuatkan di dalam satu surat misalnya dihadirkan kepada kita sebagai seorang pengacara. Ketika kita membaca kronologis tersebut, maka sebenarnya yang hendak kita cari adalah apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya aspek ontologi. Ya, cuma para praktisi tidak memahami bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya ada penggalian dalam aspek ontologi, mencari makna hakikat kejadian yang sebenarnya. Nah, kemudian di samping itu secara bersamaan dalam proses interview kita kepada klien, dalam proses kita membaca kronologis, kalau Anda membaca dalam bentuk tertulis, maka sebenarnya Anda juga sedang mencari konsep-konsep, mencari pola peristiwa itu bisa terjadi. Ya, pola dari peristiwa itu bisa terjadi dalam konteks supaya Anda bisa meletakkan peristiwa tersebut ke dalam pengetahuan ilmu hukum. Ya, jadi misalnya kalau kemarin sempat ada suatu peristiwa misalnya kalau Anda masih ingat peristiwanya Rocky Gerung ya tentang kata-kata fiksi gitu ya. Kalau secara epistemologinya kita ingin mencari ya pemahaman mengenai apa sih yang dimaksud dengan fiksi itu. Ya, sehingga tadi berdasarkan ontologinya kita mencari hakikatnya, kemudian kita masuk kepada aspek epistemologinya bagaimana cara kita membedah. Ya, kalau dalam ilmu hukum secara deduktif gitu ya, menggunakan data sekunder, menggunakan data sekunder, maka kita ketemu namanya bahan hukum tersier gitu ya. Nah, itu yang digunakan oleh pelapor saat itu kan. Ketika menjelaskan kata fiksi, dia menggunakan kamus bahasa Indonesia. Ya, padahal kalau secara ontologinya, hakikat yang sedang dijelaskannya itu adalah dalam konteks kefilsafatan gitu. Ya, dalam konteks filosofi. Yang kemudian ketika turun dalam kajian epistemologinya justru disandingkan dengan bahan hukum di luar konteks, gitu ya. Jadi, ketika Rocky Gerung mengatakan fiksi dalam konteks filosofi, kemudian secara epistemologinya dibenturkan dengan kata fiksi dalam konteks bahasa Indonesia umum. Yang satu dalam konteks sastra, satu dalam konteks bahasa Indonesia. Sehingga nggak ketemu itu artinya. Nah, artinya begini, ketika Anda menemukan suatu peristiwa, setelah kita mengetahui ontologinya apa, hakikatnya apa, ya kita cari konsep-konsepnya. Ya, itu sebabnya kan dalam ilmu hukum salah satu yang digunakan adalah doktrin gitu ya, sebagai sumber hukum formil. Kita cari apa sih kata ahli, menurut ahli hukum yang sudah pernah ada menjelaskan hal itu apa mengenai konsep tertentu. Misalnya one prestasi itu apa sih? Kalau kita mau menjelaskan one prestasi, carinya adalah di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Ya.
Jangan menggunakan kamus bahasa Indonesia. Jangan menggunakan KBBI. Karena KBBI bukan apa namanya bukan bahan primer dalam ilmu hukum. Dia adalah bahan sekunder, bahan acuan kedua. Setelah doktrin ya baru doktrin dalam konteks ilmu hukum kita baca. Kalau masih kurang terus kita baca KBBI boleh gitu ya, untuk menambah wawasan. Tapi jangan langsung KBBI yang dibaca. Yang dibaca tetap harus doktrin yang sudah ada di dalam ranah ilmu hukum ya. Nah, dari dua kajian aspek ontologi dan epistemologi tersebut, maka terakhir adalah aspek aksiologinya ya. Aspek aksiologi yang saya maksud di sini adalah manfaat. Kita dapat memberikan solusi ya. Kita dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut ya. Ini terlepas dengan adanya kepentingan ya, apakah Anda nanti di pihak lawan ataupun di pihak penggugat atau pihak tergugat, tapi ini adalah konsep umumnya. Oke. Nah, tujuannya apa untuk melaksanakan ini sebenarnya? Tahap-tahapannya apa tujuannya? Tujuannya adalah pertama memberikan nilai teoritis gitu ya. Jadi artinya tidak hanya sekedar pragmatis dalam konteks bukan filsafat pragmatisme, bukan ya, dalam konteks hanya sekedar mencari keuntungan ya, hanya sekedar mencari hasil tanpa memperhatikan cara. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan kegunaan praktis. Artinya teoritis tadi bisa diterapkan ya, langsung diterapkan kepada praktek ya. Walaupun nanti dalam konteks praktek bukan berarti refleksi kefilsafatan ini akan berada dalam ruang hampa, tidak ada benturan. Enggak, dalam praktek nanti justru Anda akan ketemu dengan benturan yang paling besar adalah benturan kepentingan ya. Baik kepentingan Anda sebagai lawyer untuk mencari nafkah gitu ya, ataupun kepentingan klien Anda nanti untuk memperoleh keadilan. Nah, itu banyak kepentingannya yang menjadi benturan. Nah, walaupun sebenarnya kepentingan itu tetap juga bisa diteoritiskan gitu. Jadi kepentingan yang nanti di praktek yang akan menjadi penghalang teori itu untuk diterapkan sebenarnya tetap merupakan satu teoritis gitu ya. Ya kayak misalnya kalau saya pegang klien A dengan objek perkaranya 10 juta misalnya, saya aja bekerja biayanya sudah lebih dari 10 juta. Terus saya mau minta fee berapa ini gitu. Nggak mungkin saya minta fee 2 juta. Kalau saya minta fee 2 juta nanti saya, istri, anak ini segala macam mau kebagian apa gitu. Nah, itu kan kepentingan tuh. Tapi kepentingan itu kan ada teorinya tuh, ya. Ya teori walaupun bukan teori hukum tapi tetap teori sosial itu sebenarnya masuknya. Nah, sehingga kepentingan kegunaan praktis ini nanti akan menentukan karakter, ya, karakter Anda. Kemudian menentukan cara Anda mempelajari implikasinya terhadap pengembangan ilmu hukum. Bahkan yang lebih besar membentuk corak pendidikan tinggi hukum. Ya, kalau ini diterapkan dalam konteks kurikulum. Yang terakhir adalah membentuk pola pikir. Ya, jadi sebenarnya antara yang pertama membentuk karakter dan membentuk pola pikir ini saling berhubungan nih. Ya, dua ini saling berhubungan antara ini sama ini. Oke. Kemudian kita masuk kepada mengenai kajian tentang pembagian ilmu hukum. Nah, ini penting juga saya sampaikan. Kenapa? Karena kampus kita hanya mengajarkan metode penelitian kampus kita hanya mengajarkan ilmu hukum normatif.
gitu ya. Padahal nanti Anda di praktek, Anda tidak bisa hanya berpikir secara normatif. Kadang-kadang Anda harus turun ke lapangan, empiris tuh, ya. Kadang-kadang Anda harus melakukan kajian mengenai sejarah, ya, seseorang misalnya, ya, sejarah seseorang atau sejarah dari peraturan perundang-undangan atau mungkin perbandingan dari hukum, gitu ya. Ini adalah bidang-bidang nanti yang di dalam praktek akan bersinggungan, ya. Dan bahkan semua atau keempat ini akan menjadi satu apa namanya, percampuran ilmu, ya, yang Anda sebenarnya harus bisa pahami dari semenjak perkuliahan. Oke. Kemudian kita masuk slide berikutnya. Nah, ilmu hukum normatif mempunyai 4 jenis kegiatan, ya. Yang pertama adalah memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasi. Terhadap apa? Terhadap hukum positif yang berlaku. Nah, apa yang dipaparkan? Yang dipaparkan adalah suatu peristiwa yang nanti akan memunculkan pengetahuan terhadap peraturan hukum mana yang bersinggungan. Kemudian kita harus menganalisis hubungan antara fakta konkret dengan norma hukum yang bersinggungan. Kemudian kita harus mensistematisasi, artinya kita harus mengkelompok-kelompokkan, ya. Karena bisa jadi suatu peristiwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu pelanggaran terhadap undang-undang, terkadang juga terdiri dari 2 atau 3 bahkan lebih pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga Anda perlu melakukan sistematisasi, ya. Perbuatan A ini melanggar undang-undang ini, perbuatan ini melanggar undang-undang ini, gitu ya. Nah, itu kalau dalam hukum pidana makanya dikenal dengan adanya suatu dakwaan kumulatif, ada dakwaan subsidiaritas. Nah, itu akibat ini, ya. Akibat dari suatu perbuatan terkadang memunculkan memunculkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain. Kalau dalam hukum pidana material misalnya ada perbuatan perbarengan, konkursus idealis atau konkursus realis misalnya, ya. Nah, kalau dalam perdata biasanya itu dirangkum jadi satu dengan PMH. PMH itu bisa terjadi beberapa perbuatan. Walaupun dalam hukum acara perdata ada juga kita mengenal istilahnya gugatan kumulatif, gitu ya. Gugatan yang bercampur antara wan prestasi dengan PMH. Nah, yang terakhir adalah menginterpretasi. Kita menginterpretasi ini artinya mencari makna dari seluruh kegiatan. Ya, sebenarnya kegiatan memaparkan pun hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki kemampuan interpretasi. Kegiatan menganalisis hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki kemampuan interpretasi, ya. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan interpretasi, 1, 2, 3 ini nggak akan bisa dilakukan. Nah, kegiatan empat-empatnya ini terhadap hukum positif yang dikenal dengan istilah ilmu hukum dogmatik. Oke. Kemudian kita lanjut, ya. Ilmu hukum empiris. Ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagaimana yang tampak dalam sikap dan perilaku warga dan pimpinan yang dapat diamati secara empiris, ya. Nah, ini bedanya, gitu ya. Jadi apa misalnya contoh-contoh ilmunya? Contoh-contoh ilmunya adalah ilmu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum. Nah, di dalam
bukunya Prof. Arif Sidarta itu disebut sebagai ilmu-ilmu lain yang mempelajari hukum. Nah, jadi ini sosiologi hukum, ilmu sosiologi, ya, dia bukan ilmu hukum, dia ilmu sosiologi, tapi kemudian dia ada pecahan bagian dari ilmu sosiologi yang mempelajari hukum. Ya. Demikian juga dengan antropologi, dia bukan ilmu hukum, tapi tetap bagian dari ilmu antropologi, tapi ada sub bidang dalam antropologi yang mempelajari hukum. Ya. Nah, ilmu-ilmu ini tidak mempelajari norma, tidak mempelajari perundang-undangan, tapi yang dipelajari adalah ini, ya, mempelajari hukum sebagaimana yang tampak dalam sikap. Dalam sikap ini yang dipelajari, bukan hukumnya. Jadi apa pengaruh hukum terhadap manusia? Ya, pengaruh itu baik dalam bentuk sikap dan perilaku. Oke. Nah, kemudian kita harus juga memahami sifat dari kedua jenis ilmu tadi. Kalau ilmu hukum itu sifatnya preskriptif, ilmu hukum normatif ya, sifatnya preskriptif sehingga tujuannya adalah mengarahkan, ya. Makanya norma hukum itu kan bisa dipaksakan karena dia tujuannya mengarahkan supaya orang berperilaku tertentu, misalnya barang siapa menghilangkan nyawa orang lain itu artinya kita nggak boleh menghilangkan nyawa orang lain, gitu, ya. Kemudian barang siapa dengan sengaja memalsu atau membuat palsu, ya, keterangan gini, nah itu artinya apa? Kita nggak boleh membuat tindak pidana pemalsuan. Dia mengarahkan ke sana dalam bentuk negatif. Nah, kemudian ilmu hukum empiris sifatnya itu deskriptif, ya. Kenapa deskriptif? Karena tadi mempelajari yang tampak, ya, yang tampak oleh panca indera. Terlihat mata, terdengar telinga, tercium baunya, terasa oleh panca prasa, ya. Nah, sehingga tujuannya apa? Cara untuk mengambil kesimpulan dalam ilmu empiris adalah dengan mengamati, ya. Dengan mengamati, bukan dengan mengarahkan. Oke. Nah, kemudian implementasi, ya, implementasi dari refleksi kefilsafatan tadi itu hendaknya memberikan pengaruh kepada sistem dari ilmu hukum, ya. Ini dalam konteks Rechtsoefening, ya, Rechtsoefening yang teoritis, ya. Memberikan pengaruh terhadap sistem ilmu hukum, ya, yang nanti di dalamnya berkaitan dengan bagaimana filsafat hukumnya, teori hukumnya, ilmu hukum dogmatiknya bagaimana, gitu ya. Karena apa yang terjadi dalam praktek itu nanti ketika sudah terakumulasi secara berlimpah, gitu ya, dalam praktek, itu pasti nanti akan membawa peristiwa itu, ya, akan membawa kepada suatu proses legislasi, ya. Kasih contoh misalnya Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Undang-undang itu hadir bukan karena proses pengembangan ilmu hukum teoritis, ya, melalui refleksi, melalui pemikiran, enggak. Tapi dia hadir karena pengembangan ilmu hukum praktis, ya. Adanya proses legislasi yang didasarkan kepada fakta konkret kemasyarakatan, adanya demo, ya. Demo besar-besaran waktu itu, sehingga munculnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Nah, nanti arahnya ke sana. Oke. Kemudian,
Nah, sehingga terakhir penyelesaian masalah hukum konkret wajib dipahami terlebih dahulu mengenai karakteristik hukumnya. Kalau tadi kita bicara permasalahannya, ya, sekarang kita berbicara mengenai karakteristik hukumnya, ya, subjek hukumnya, hubungan hukumnya, akibat hukumnya. Nah, 4 ini harus dipahami secara bersama-sama, secara komprehensif. Baru Anda bisa melakukan, ya tentunya dengan pola pikir yang ada sebelumnya gitu ya. Yang tadi di slide-slide sebelumnya, pola pikir seperti itu, menggunakan metode seperti ini, baru ketika Anda ketemu dengan fakta konkret, Anda baru bisa mencoba untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Gitu ya. Nah, jadi pertemuan pertama ini saya tidak mengajarkan langsung bagaimana cara membuat surat kuasa, gitu ya. Karena membuat surat kuasa itu kalau tidak paham konsepnya itu tidak akan bisa buat surat kuasa. Yang terjadi adalah Anda nanti akan mencari contoh di internet, ya, di Google, Anda download, Anda contek. Ya, makanya bahkan teman-teman praktek juga yang baru-baru turun praktek tuh masih suka ada yang seperti itu gitu. Misalnya bertanya ke saya, kamu punya nggak contoh legal opini, gitu ya? Punya nggak contoh eksepsi? Itu karena nggak paham konsepnya, nggak paham ontologi dari perkaranya, nggak paham epistemologi dari perkaranya, sehingga tidak memiliki pemahaman terhadap aksiologinya. Nah, makanya ini penting saya ungkapkan di awal, karena memang ini menjadi basis dasar awal ya untuk perkuliahan kita berikutnya. Ya, mungkin saya baru akan ngomong mengenai surat kuasa khusus itu di pertemuan ketiga, ya. Karena di pertemuan kedua besok saya akan membahas yang 4 ini dulu, ya. Saya hanya bahas 4 ini dulu. Setelah yang 4 ini selesai, Anda pahami, baru pertemuan ketiga kita akan buat surat kuasa. Sehingga pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu menjadi dasar bagi pertemuan ketiga untuk Anda bisa membuat surat kuasa khusus sendiri tanpa nyontek, gitu ya, tanpa perlu melihat contoh. Nah, makanya nanti tesnya adalah ketika Anda membuat surat kuasa khusus, maka tesnya adalah tes plagiasi. Ya. Jadi Anda harus punya kemampuan parafrase kalimat yang bagus. Oke. Oke, kalau sudah didengarkan, mohon dipahami ya, karena nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan implementasikan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.